Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih mengawali akhir pekan kita di saat teduh kita Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Baik, terima kasih juga lagu-lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Terima kasih hambanya untuk kita semua sehat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi, saudaraku. Kita berdoa untuk kita sama-sama renungkan kembali dalam-dalam kebenaran firman yang memberkati kita semua. Sudah siap semua ya Bapak Ibu ya? Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami bersujud di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, sebab Engkau selalu menjagai kehidupan kami, keberadaan kami Tuhan. Sungguh kami sangat terberkati ya Bapa setiap hari. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Itulah identitas kehidupan kami yang baru di dalam Tuhan Yesus. Selalu rindu bersyukur setiap saat ya Tuhan. Betapa banyak berkat yang sudah kami terima daripadamu ya Bapa. Pagi hari ini kembali lagi Tuhan, kami ingin bersama-sama melihat lagi begitu besarnya rancangan Tuhan memberkati masa depan kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan akan kami lihat bersama-sama kembali pertolongan-Mu menyertai kehidupan kami setiap hari, setiap saat, selalu baru berkat-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur atas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua, jiwa-jiwa yang selalu diperdengarkan berita kabar baik. Sangat luar biasa ya Tuhan, berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku semuanya, selamat pagi saudaraku dari Manado. Saudara Rivo Alamat, salam sehat saudaraku. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan semua yang sudah bergabung, baik melalui live streaming Facebook kita dan juga yang ada di ruangan Zoom meeting kita maupun yang melalui YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita lanjutkan saudaraku ke Efesus pasal 3. Mari bersama-sama dengan saya menyaksikan kembali firman rahasia Kristus dari Efesus pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita ya saudara-saudaraku. Kita masih akan membaca sampai ayatnya yang ketiga dulu ya. Karena ini sangat dalam sekali ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita jemaat kudusnya Tuhan. Dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang dari bangsa lain, ya. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Nanti 1-2 hari ke depan kita akan bersama-sama melihat ini adalah sebuah kata yang sangat luar biasa menuntun pengertian kita ya, kata dispensasi ya, dispensation, tugas penyelenggaraan. Nanti kita akan bahas khusus ini ya Bapak Ibu Saudara, yang dipercayakan kepada Rasul Paulus dan sekarang dipercayakan kepada kita. Kita melanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya, ada rahasia, saudaraku, rahasia
dinyatakan kepadaku dengan wahyu kepada Rasul Paulus pertama-tama, lalu dilanjutkan lagi kepada kita, diteruskan kepada kita. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat, berarti pasal 1, pasal 2 kitab Efesus ini. Jadi apa dikatakan tadi di situ Bapak Ibu Saudaraku? Ya, di ayat 4-nya, ya, caranya untuk mengetahui adalah di ayat 4 dikatakan apabila kamu membacanya. Amin. Kamu dapat mengetahui daripadanya, dari pembacaan pasal 1 dan pasal 2, pengertianku akan rahasia Kristus. Itulah sebabnya pentingnya saudaraku membaca Alkitab. Bukan membaca Alkitab hanya sekedar numpang lewat, tapi membaca Alkitab dengan pengertian yang telah terbingkai dengan baik mengenai rancangan Tuhan, mengenai kita sebagai gereja tubuh Kristus. Itu kita harus rajin membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Karena Rasul Paulus katakan apabila kamu membacanya. Ya. Jadi tidak lagi seperti pengertian kita yang dulu membaca Alkitab, yang penting membaca Alkitab, ya kan? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah berapa kali? Sudah ada 7 kali, 8 kali. Lalu apa yang dimengerti? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, bukan demikian yang Allah kehendaki, tapi kita membaca dan mengetahui rahasia. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan rahasia yang secara umum orang ketahui, ya, rahasia, ya pokoknya rahasia yang lalu rahasia itu tidak ada yang tahu, atau rahasia yang misterius gitu ya. Ya, rahasia misteri. Ya, seperti misteri Nini Pelet gitu ya. Cerita-cerita film atau drama-drama misteri. Ya, bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Misteri di sini, rahasia, adalah yaitu rancangan Tuhan yang sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus ada satu program Allah yang akan dibukakan, ya, kepada kita bangsa-bangsa lain yang tidak terdapat di dalam nubuatan para nabi. Nanti kita akan lebih dalam membahas itu. Sekarang kita Bapak Ibu Saudaraku masih memperdalam pernyataan Rasul Paulus di ayat 1 ini, ya. Itulah sebabnya aku ini. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus sudah berbicara di pasal 1, pasal 2 tentang rahasia Tuhan. Apa saja Bapak Ibu Saudaraku rahasia Tuhan yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus di pasal 1, pasal 2 yang sudah kita lewati. Sama-sama kita sudah mendengarkan, ya. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti hari demi hari terus pasti sudah mendengarkan banyak rahasia Tuhan yang dibukakan di pasal 1 Efesus dan pasal 2. Antara lain, ya, 1 dikatakan terpujilah Allah Bapa kita yang di dalam Kristus Yesus telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat berbeda, ya, pandangan kebanyakan orang yang beragama dengan kita yang percaya sebagai anggota tubuh Kristus, ya, tentang berkat-berkat yang daripada Tuhan itu. Ya, banyak orang masih, tentunya mereka berpikir bahwa berkat-berkat Tuhan itu masih berproses dalam kehidupannya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, secara bertahap baru akan diterima, ya. Dan tidak tahu kebanyakan orang sampai di mana akhirnya berkat yang dia inginkan supaya mencukupi. Tidak tahu kan Bapak Ibu Saudara?
Ya, tapi di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya sudah menerimanya. Amin. Sudah menerima, bukan belum menerima Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang sudah dipenuhi di dalam Yesus. Bukan hidup yang kosong, lalu diisi setetes-setetes begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, sedikit demi sedikit. Tidak, kita langsung dipenuhi di dalam Yesus. Kita dipenuhi sepenuh-penuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Kita dimeteraikan dan disitulah berkat Tuhan seluruhnya menyertai ya kehidupan kita sampai selama-lamanya. Sampai kita menerima seluruhnya apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak pewaris sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu salah satu ya. Dan banyak lagi ya yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus bagaimana supaya kita memahami bahwa dikatakan Allah telah mempersiapkan bagi kita serangkaian pekerjaan baik, karena kita ini adalah buatan Allah, ciptaan baru ya, untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik ya yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Siapa bilang Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita orang-orang yang percaya hanya melalui iman untuk diselamatkan, mendapatkan keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Lantas dikatakan bahwa kita tidak perlu perbuatan baik. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pemahaman yang dangkal tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Justru Bapak Ibu Saudaraku, kita menerima keselamatan ya hanya melalui iman tanpa perbuatan baik adalah di dalamnya, saudaraku, kita juga sudah ditempatkan untuk mengalami ya serangkaian perbuatan baik, tapi bukan kita yang melakukannya dan bukan kita yang mempersiapkannya. Allah yang mempersiapkan perbuatan baik menurut Allah sendiri untuk kita hidupi bersama-sama. Amin. Nah, saudaraku, ini sangat berbeda pengertian perbuatan baik di dalam tubuh Kristus dengan perbuatan baik yang dipahami manusia secara umum. Beda perbuatan baik menurut daging, beda perbuatan baik menurut roh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah kembali lagi ya, tentunya konteks yang disampaikan Rasul Paulus kita pahami tentang kitab Efesus ini adalah berbicara tentang tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan kita adalah, saudaraku, mengapa begitu banyak gereja di dunia ini? Mengapa begitu banyak denominasi gereja di seluruh dunia? Kalau Bapak Ibu Google ya, cari penelitian tentang berapa banyak gereja denominasi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, puluhan ribu Bapak Ibu Saudara. Ya, puluhan ribu denominasi gereja di dunia ini. Pertanyaannya, gereja mana yang benar? Ya. Mana gereja yang sebenarnya gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang tidak mengetahui rahasia Allah pasti bingung dan akan mengatakan semua gereja itu sama kok. Ya, itu maksudnya dia adalah gereja itu adalah gedung-gedung atau merek-merek organisasi atau denominasi. Bapak Ibu Saudaraku, tentu bukan itu yang dimaksudkan Alkitab gereja. Ya, kita sudah belajar beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara bahwa di sini Rasul Paulus, saudaraku, memperkenalkan, Tuhan Yesus memperkenalkan kepada kita sebuah gereja ya, yaitu gereja tubuh Kristus. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul 7, itu Stefanus
yang dirajam dengan batu. Sebelumnya dia berkhotbah tentang gereja kerajaan, yaitu gereja umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel itu juga disebut gereja karena mereka itu adalah eklesia yang diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi eklesia yang diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir, dan mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka umat Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, umatnya yang kudus, yang didasarkan pada perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka bangsa, yaitu Abraham. Jadi mereka itu disebut orang Israel itu adalah gereja kerajaan karena mereka dijanjikan, ya, kepada mereka dijanjikan Yesus adalah Mesias, ya, Raja. Datanglah kerajaanmu di bumi, ya, seperti doa itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi itu adalah gereja kerajaan sorga namanya. Sementara Rasul Paulus di sini memperkenalkan dia menderita di penjara karena ada satu gereja, gereja tubuh Kristus namanya, yang dulu oleh para nabi perjanjian lama, ya, Yehezkel, Yeremia, Maleaki, ya, Musa, tidak mengetahui tentang rencana Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan membentuk sebuah gereja namanya gereja tubuh Kristus, yaitu gereja yang terdiri dari orang-orang percaya kepada salib Kristus dari semua bangsa tanpa perbedaan. Tidak ada Yahudi, tidak ada bukan Yahudi, non-Yahudi, tapi yang ada adalah tubuh Kristus. Amin. Gereja tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Kudus menjadi tempat kediaman Allah, bait sucinya. Orang-orangnya, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, adalah gereja tubuh Kristus. Amin. Nah, ini adalah merupakan suatu rahasia, ya, yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Kenapa rahasia? Karena tidak pernah nabi-nabi Israel mengetahui bahwa Tuhan membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Tidak pernah. Yang mereka ketahui adalah bahwa sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham, janji Allah kepada Abraham adalah bahwa melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu yang Yesus katakan di kitab Yohanes. Yesus mengatakan, ya, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ketika Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku, tentu itu adalah berkaitan dengan perjanjian Allah kepada Abraham. Dan kita bukan menerima keselamatan dari janji seperti itu. Tapi kita menerima keselamatan adalah melalui rahasia Allah yang berabad-abad lamanya tidak pernah dibukakan kepada para nabi yang sebelumnya. Bahkan para rasul Yesus Kristus, 12 rasul, Yesus tidak mengetahui rahasia ini. Yang mereka ketahui adalah apa yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, bahwa melalui bangsa Israel lah keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sesudah naik ke surga membukakan sebuah rahasia tentang gereja tubuh Kristus, sekumpulan orang-orang kudusnya Tuhan yang diselamatkan dari semua bangsa tanpa perbedaan suku dan bahasa, ya. Setiap orang yang percaya Yesus mati menghapuskan semua dosanya, ya, dikuburkan, Yesus dikuburkan dan bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang percaya. Dan keselamatan adalah hanya melalui iman, bukan karena perbuatan. Bapak Ibu Saudaraku, disitulah rahasia Allah dibukakan,
dan kepada semua orang yang percaya. Orang yang percaya itu diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah terhilang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kepada bangsa Israel, umat Israel, orang Yahudi, ada kata-kata hilang, anak yang hilang, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya, bagi kita sebagai tubuh Kristus tidak ada kata-kata seperti itu. Yang ada adalah ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu adalah rahasia yang dibukakan melalui Rasul Paulus. Maka dia untuk memberitakan kebenaran itulah Rasul Paulus siap untuk dipenjarakan. Saudara, kalau karena kebenaran Injil Kristus, Rasul Paulus siap untuk mengalami berbagai-bagai penderitaan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Apa Rasul Paulus itu tidak ada kerjaan? Apa Rasul Paulus itu sombong? Apa dia merasa dirinya paling hebat? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi karena memang Saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa berita Injil ini banyak yang menolak. Banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang menggosip mengenai Injil kasih karunia Allah ini. Banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang cuek, banyak orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang tidak penting. Ya, sampai pun Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mengalami pemenjaraan. Bagi dia, asalkan sampai berita Injil ini, jangankan saudaraku penderitaan ya dari penghinaan kata-kata dari orang-orang yang dia terima, sampai secara fisik pun dia dibelenggu, di penjara, dia siap Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Karena bagi Rasul Paulus Saudaraku, ya biarpun secara fisik dia menderita, tetapi dia tahu penyertaan Tuhan akan memampukan dia menanggung segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kenapa kita saudaraku harus mengambil sikap, amin, mengambil keputusan untuk diri kita dan untuk persekutuan kita. Karena gereja kita adalah gereja tubuh Kristus, amin. Ya, tidak ada merek-merek yang secara dunia yang menjadi identitas utama kita. Memang kita punya gereja Injil Karunia dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi bukan itu yang menjadi identitas kita yang menetap, karena nama-nama seperti itu bisa juga dihilangkan dari dunia ini. Tapi gereja tubuh Kristus mana bisa dihilangkan Bapak Ibu Saudara, amin. Sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, tidak akan bisa gereja tubuh Kristus itu dihilangkan, dihapuskan. Itulah sebabnya saudara dan saya selalu berkumpul untuk menyatakan eksistensi daripada gereja tubuh Kristus itu, amin. Jadi saudaraku, karena kita tahu bahwa ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang sangat indah bagi kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, itulah sebabnya kita selalu bersuka cita di saat-saat kita berkumpul, amin. Karena kita tahu hidup kita sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar kuat supaya jangan dialihkan perhatian kita kepada keadaan dunia yang berubah-ubah, yang membuat manusia ketakutan, ya, yang disusupi dengan berbagai macam kekhawatiran, berbagai isu-isu yang tidak jelas. Saudara dan saya harus dimurnikan terus, ya, hati kita dan pikiran kita, fokus terus kepada tujuan hidup kita di dalam Tuhan, amin. Dan jangan pernah saudara dan saya membiarkan, ya, satu detik pun pikiran kita dialihkan oleh keadaan dunia yang ingin mencuri sukacita kita, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini adalah pencuri sukacita. Karena dunia memikirkan kepentingannya sendiri, saudara-saudara dan saya memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin.
apa yang baik bagi keluarga kita, apa yang baik bagi tubuh Kristus, apa yang baik bagi semua jiwa-jiwa, untuk mereka, kepada mereka kita perdengarkan, kita bawa sejauh apapun saudaraku, dimanapun kita akan tempuh, ya, kita akan datangi, kita akan antarkan berita keselamatan ini. Yesus mati hapus segala dosa. Dimanapun ada orang yang ingin mendengarkannya, saudara beritahu kepada kita. Saudara bisa menelepon dan kita akan lanjutkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada mereka. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang rindu mendengarkan Injil keselamatan di kota mana, di provinsi mana, ya, khususnya di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau di luar negeri kita ajak saja melalui pertemuan secara media sosial, ya, seperti ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah saudara, tidak sia-sia dukungan saudara. Amin. Perbuatan baik yang saudara lakukan karena didasarkan pada kesadaran bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang sudah memiliki kepastian keselamatan yang kekal. Motivasi itu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya telah diperhitungkan oleh Tuhan menjadi berkat yang sangat besar bagi saudara dan saya, dan kita semua, ramai-ramai kita semua menyaksikan saudaraku kebaikan Tuhan ini. Amin. Bukan suatu kesombongan, bukan suatu kebanggaan untuk diri sendiri, ya, kita juga bangga, tapi kebanggaan kita adalah di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus yang sempurna yang telah menyelamatkan hidup kita. Jelas dong Bapak Ibu Saudara. Kita juga bangga, kan? Saya juga bangga bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan bukan karena usaha dan perbuatan saya. Saya juga bangga karena anak-anak saya, keluarga saya sudah menerima keselamatan hidup yang kekal. Itu artinya kita sudah masuk di dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang terbaik kalau bukan rencana Tuhan, amin. Tidak ada yang lebih baik dari situ. Nah, karena itu kita bertekun menjalani seluruh tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan selalu sertai atau dikejar-kejar oleh rasa takut lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kasih Kristus menyertai kehidupan kita, Dia mencukupkan apa yang kita perlukan, amin. Saudara-saudaraku. Jadi benarlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita cukupkan dulu, ya, pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, besok kita akan lanjutkan lagi. Ada banyak hal yang mau kita bicarakan sebagai gereja tubuh Kristus, karena Tuhan mempunyai rancangan di luar daripada kemampuan kita bernalar, di luar dari kemampuan imajinasi kita. Ya, ada kehendak Tuhan yang dipersiapkan untuk kita alami bersama. Di dalam Tuhan kita mengalami sukacita damai sejahteranya, dan kita pasti menjadi alat di tangan Tuhan untuk berbagi berkat kepada orang lain. Amin, kepada sesama kita. Saudaraku, Allah sudah mempersiapkan perbuatan baik sesuai dengan kehendaknya, di mana kita pasti akan terus dipakai oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk kehidupan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Tuhan pasti memakai hidup kita, tidak akan pernah sia-sia untuk kemuliaan namanya. Amin. Jadi karena itu saudaraku, pastikan terus hati saudara selalu bergairah, selalu rindu, selalu bersemangat, jangan pernah kendor, tapi terus menyala-nyala kita melayani Tuhan. Di dalam saat teduh kita seperti ini, saudara dan saya, kita ini sudah dilatih oleh Tuhan bagaimana kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk melayani sesama kita. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan kasih karunia ini. Biarlah terus saudaraku kita bertekun,
kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, saudaraku, kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita, karena di dalam Tuhan Yesus kita mempunyai kekuatan yang besar, dan Roh Kudus akan terus memimpin hidup kita semua untuk selalu baik adanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan hari ini. Tuhan membuat semuanya berhasil menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Indah karena ada firman Tuhan yang menyirami hati kami, yang terus memupuk kehidupan, kerinduan kami, pikiran hati kami selalu disejukkan oleh firman-Mu ya Tuhan, supaya kami siap melaksanakan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Sebagai apapun kami terus menyadari ada penyertaan kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dimampukan melewati semua berbagai hal tantangan dalam hidup kami. Kami percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu melimpah dalam kehidupan keluarga kami semua. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami bersyukur kepada Bapa dalam sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Salam kudus buat kita semua. Oma di Manado selalu bahagia. Ya, Oma. Terima kasih. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, Tuhan memberkati. Ya, salam semuanya.